Nah, yang tentunya zaman sekarang ya dibandingkan zaman dulu itu kan memang agak sulit. Semuanya serba sulit. Terutama di zaman Jepang. Kalau Belanda yang jelasnya masyarakat ya agak mewah. Menurut keterangan orang tua saya yang pernah mengalami ini. Nah, namun ketika di zaman di Jepang itu tuh, siapapun rakyat yang memakan ketahuan Jepang memakan garam, dia akan dibunuh. Kalau menurut keterangan umat saya sendiri yang merasakannya. Jadi sempat juga di zaman Jepang itu tuh ada kelangkaan garam, bukan cara langka lagi, tapi tidak dibebaskan untuk menjual garam sembarangan. Jadi justru itu makanya adalah kebijakan orang tua dulu untuk membuat garam kampung yang berasal dari nipah. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang tua tentang prosesnya pembuatan garam nipah yang insya Allah kita coba dengan berapa-berapa narasumber yang udah kita seperti Mak Anis ini yang udah pernah membuat juga tentang garam nipah. Jadi keterangan orang tua dulu itu di zaman umat saya itu tuh garam itu tuh dengan kesulit-sulitannya sehingganya kalau ada masyarakat yang mempunyai garam banyak, jadi untuk cara menyimpannya saja bukan di dalam rumah, bahkan dibuatkan lubang di tepi rumah begitu, sekitar 10 meteran jauhnya. Jadi garam tersebut itu dikuburkanlah di dalam tanah. Jadi kalau ketika mau makan, jadi diambillah sikit. Dan caranya pun tidak dimasukkan ke dalam sayu. Menurut orang tua kita, emak kita itu tuh. Cara itu jadi ketika makan dengan anak sayu itu tuh pakai dicolet. Dicolet hanya ditetal ke lidah saja. Karena garam pun posisi susah, terutama kan kalau dicampur ke sayur kan cepat habisnya. Jadi dengan cara bercolet itu kan ya hanya untuk masin-masinkan lidah lah. Jadi ada enggak rasanya. Mahal ke apa garam tu sampai diceti gitu? Bukan mahal. Memang tidak ada. Kerana tidak diperbolehkan. Waktu masa di zaman Jepang. Menurut cerita mak saya tu. Nanya ke beliau tu apalah, ngapalah sampai tak diperbolehkan? Itu sampai saya tanyakan mengapa sampai tidak diperbolehkan Jepang itu. Kerana ketikanya kita memakan garam, ini kan gaya stamina kita ini kuat. Ketika kita tidak memakan garam, makanya kita lemau, lesu. Lesu sehingga tidak ada. Jadi kemungkinan dampaknya daripada tidak makan garam ini, ya penjajah Jepang itu akan mudah dia melumpuhkan orang yang tidak berdaya lah. Tidak bolehlah garam dimakan. Tidak boleh dimakan. Tapi kalau yang orang ketahuan buat garam nipah ni boleh mah kali dengan Jepang. Caranya pun bertapuk-tapuk. Kerana Jepang tidak tahu bahawa posisi nipah ini bisa dibuat garam. Kalau memang ketahuan, selesai juga. Ditangkap juga. Makanya apa pun berupa yang namanya posisi garam tidak diperbolehkan. Terus kalau dulu pernah dengar cerita kan garam yang nipah ni kan sempat dibuat komoditi, dijual lah. Nah, dijual itu tahu tak posisi dijual itu ke arah mana?
terus harganya itu berapa ataupun mungkin tidak pakai harga, pakai tukar apa. Pada waktu itu ya banyak keluarga kita dari Li ini yang membuat ni anak ni garam posisi dari nipah itu tu. Jadi dibawalah pergi ke daerah Ulu seperti daerah Mentawak Biring, Simpang 2, Semandang dengan membawa garam ini dan sistemnya ndak pakai wang duit. Sistem pakai tukar menukar. Cuma tukar menukar ini kita pun ndak begitu persis detail betul. Misalnya seberapa banyak garam itu tu, misal secanting garam, tukarnya berapa, itu ndak begitu detail benar kita. Cuma sistem mereka itu tu ya pakai tukar menukar. Karena di hulu kan Ndak ada nipah. Udahlah garam itu memang di stop untuk impornya. Nipah pun tidak ada. Jadi kalau orang di hulu misalkan tidak ada garam nipah tadi, apa alternatif dia selain garam nipah? Ya tidak ada inisiatif lain. Pernah juga Mak saya baca itu masyarakat di zaman itu tuh ketika ada bergaram itu makanya agak-agak berbulu lidah. Jadi maksudnya ada makan garam itu tuh lidahan tuh agak rasa berbulu, kasap ketika itu. Agak kasap. Berarti makan apapun kalau garam tidak ada pun terpaksa lah. Terpaksa. Situasi kita pun tahu sekarang ini kalau memang kita tidak makan garam, situasi kan lemah, lesu badan kita. Ini kita beralih yang garam sekarang. Kalau kita kembangkan lagi, itu kira-kira gimana menurut Pak Ujang? Apa kira-kira manfaat dari garam ini yang kita kembangkan? Saya rasa sih dibandingkan garam ekspor ini, garam impor ini, jadi karena kita tidak tahu proses pengolahannya, bagaimana ya. Cuman menurut saya sih garam yang dari nipah ini garam alami, ini lebih bagus dibandingkan garam-garam yang ada di penjualan pasar itu tuh. Terutama ada kemungkinan garam-garam yang dari luar yang kita makan sekarang ini yang mengandung kimia atau bagaimana prosesnya kita tidak paham. Cuma yang jelas kan kalau garam dari nipah ini betul-betul sangat-sangat alami. Cara prosesnya pun tidak ada campur sana, campur sini, campur dengan bahan gitu gini, jadi mutlak barang itu sendiri prosesnya. Walaupun warnanya ya ada yang hitam, ada yang agak kemerah-merahan, ada juga posisi yang putih. Cuma ya barang ini betul-betul alami. Bisa aman untuk dikonsumsi. Manfaat mungkin, punya manfaat mungkin tambahan garam ni Pak. Kalau untuk posisi ya manfaatnya dari posisi garam ini ya garam terutama ya garam yang kita buat ini seperti garam nipah ini yang tentunya kan ya sangat besar sekali manfaatnya, terutama kan ya di daerah kita ini kan terutama ya Kayung Utara ini kan pokok-pokok nipah banyak. Yang seharusnya Kayung Utara ini dengan adanya bisa masyarakat untuk membuat garam ini, tak perlu kita harus impor mengambil dari luar lagi. Cukup di kita sini. Itu sebuah penambah lapang pekerjaan masyarakat yang ada. Jadi sangat rugi betul. Barangnya ada, tidak kita manfaatkan.
Karena sudah tersedia di alam, diolahkan, dan kalau menurut saya dalam hal pembuatan garam nipah ini bukan hanya dari kalangan masyarakat saja. Ya, pemerintah daerah harus mensupport barang ini. Salah satu keuntungannya adalah buat pekerjaan masyarakat lokal. Kerana peminatnya ini rata-rata garam ini nih manusia. Jadi kita tidak perlu lagi daripada mubazir, apung-apung beranyutan, menjadi bangkai, menjadi buruk, kadang-kadang mengantame pedang rumah orang segala macam ya, mengantame motor dan segala macam orang, tidak dimanfaatkan. Ngapa tidak harus kita ambil? Dan pemerintah harus support ini. Kalau betul-betul ya pemerintah mau memberikan lapang pekerjaan kepada masyarakat. Ada potensi di situ. Jadi kemungkinan ya kalau memang pun barangkali ada kurang juga ya untuk pengelola. Ini paling tidak kan 50%, 50-50 lah, 50-50, 50 diimpor, 50 berarti sudah tersedia. Dan kita juga belum tahu, kemungkinan ada juga seperti garam nipah ini bisa kemungkinan kerana dia alami, bisa juga untuk obatan tradisional. Kerana kita juga belum kita kita dalami barang ini, belum kita teliti benar-benar.